Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Kali ini saya akan mengulas kegiatan apa saja yang dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mulai dari tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2020 bersama saya Nisa Rosmiati, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, pada Senin 12 Oktober 2020, Kanwil Kemenkumham Banten mengikuti pengukuhan revolusi digital pelayanan publik bersama Menteri Hukum dan HAM yang digelar secara virtual. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengukuhkan revolusi digital pelayanan publik yang dilakukan serentak di semua kanwil Kemenkumham maupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia secara virtual pada Senin 12 Oktober 2020. Kanwil Kemenkumham Banten mengajak para stakeholder, para aparat penegak hukum, Forkopimda maupun mitra kerja untuk ikut menyaksikan pengukuhan revolusi digital pelayanan publik. Mengawali kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Banten memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya aplikasi Sikampas, aplikasi Sindataron, aplikasi Sikelabang, dan juga P3KI. Masih di hari yang sama, terpilih 10 besar finalis kualifikasi Badan Publik Informatif, Kanwil Kemenkumham Banten ikuti presentasi dan wawancara pelaksanaan KIP bersama Komisi Informasi Provinsi Banten secara daring. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik terpilih menjadi 10 besar finalis kualifikasi Badan Publik Informatif kategori lembaga non-struktural atau vertikal dari 99 badan publik yang dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Pada Senin 12 Oktober 2020, masuk ke tahapan akhir setelah tahapan kuesioner yang telah dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Kanwil Kemenkumham Banten mengikuti kegiatan presentasi Badan Publik Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Beranjak ke berita selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten berikan semangat kepada calon taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkим pada Selasa 13 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Melanjutkan rangkaian seleksi penerimaan calon taruna Poltekkip dan Poltekkим Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten melaksanakan psikotes bagi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим wilayah Banten bertempat di Aula Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Pelaksanaan SKB tes psikotes bagi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим wilayah Banten diikuti oleh sebanyak 33 peserta dengan rincian peserta formasi taruna Poltekkip sebanyak 8 peserta dan calon taruni sebanyak 2 orang serta formasi pegawai sebanyak 12 peserta. Calon taruna Poltekkим sebanyak 10 peserta dan calon taruni Poltekkим sebanyak 1 orang. Di hari yang sama, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menggelar supervisi dan review RKAKL tahun anggaran 2021. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten menggelar kegiatan supervisi dan review rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2021 sekaligus penyusunan usulan disbursement plan, procurement plan, dan kalender kerja pada kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di ruang rapat Law and Human Rights Center. Kegiatan diikuti oleh operator RKAKL Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Direncanakan kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan 16 Oktober 2020 dengan peserta seluruh operator RKAKL, baik operator RKAKL kantor wilayah maupun UPT pemasyarakatan di jajaran kantor wilayah Kemenkumham se-Indonesia. Beranjak ke kota Cilegon, Kanwil Kemenkumham Banten promosikan pentingnya inventarisasi kekayaan intelektual komunal kepada pemangku kepentingan di wilayah Banten Selasa 13 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten mempromosikan kekayaan intelektual komunal pada hari Selasa 13 Oktober 2020 di Hotel Forbis Kabupaten Serang dengan mengusung tema Lindungi Warisan Budaya Daerah melalui inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kanwil Kemenkumham Banten mengundang berbagai pemangku kepentingan di wilayah Banten. Kegiatan promosi dan diseminasi ini dihadiri oleh 90 orang peserta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang. Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya menyatakan bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk kekayaan intelektual komunal merupakan modal dasar pembangunan nasional. Masih di hari Selasa 13 Oktober 2020, bahas pengembangan sumber daya manusia, Kanwil Kemenkumham Banten ikuti arahan Menkumham Republik Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Berikut berita selengkapnya. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Bambang Rantam Sariwanto dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Asep Kurnia memberikan penguatan terkait laporan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural serta English Placement Test pegawai Kemenkumham pada Selasa 13 Oktober 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh pimpinan tinggi media unit utama dan 33 kantor wilayah. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli menanggapi hasil dari penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural serta English Placement Test. Hasil yang sudah didapatkan sudah cukup baik, maka harus kita arahkan lagi. Persiapkan SDM untuk kedepannya, dorong para pegawai untuk dapat beasiswa sekolah setinggi-tingginya, terutama yang masih muda, kader-kader muda dorong mendapatkan pendidikan yang tinggi agar siap menghadapi tantangan kedepannya. Masuk ke berita selanjutnya. Memasuki tahap terakhir seleksi CPNS tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Banten gelar seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan pada Rabu 14 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM memasuki tahap akhir, yaitu seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Pada Kanwil Kemenkumham Banten, seleksi wawancara dan pengamatan fisik bagi para pendaftar calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 dilaksanakan di Aula Gedung Baru Kanwil Kemenkumham Banten pada Selasa 14 Oktober 2020. Pada hari pertama, seleksi diikuti para peserta yang mendaftar dengan kualifikasi sarjana ataupun diploma dan kualifikasi SLTA. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya memberikan pengarahan kepada para peserta CPNS yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Selamat kepada saudara-saudara peserta seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan penerimaan CPNS formasi tahun anggaran 2019 yang telah lulus pada tahap tes sebelumnya, ucapnya. Selama seleksi, kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan berlangsung, para peserta menunjukkan kemampuannya masing-masing, mulai dari olahraga, seni, bela diri, dan lain-lain. Kamis 15 Oktober 2020, peserta seleksi kompetensi bidang WPFK CPNS Kemenkumham tampil maksimal di hari terakhir pelaksanaan tes. Berikut berita selengkapnya. Seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan CPNS Kemenkumham Banten memasuki hari terakhir pelaksanaan tes pada Kamis 15 Oktober 2020. Di hari terakhir ini diikuti oleh para peserta yang mendaftar pada kualifikasi SLTA. Seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan menjadi seleksi tahap akhir dalam rangkaian seleksi CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2019 yang harus dilalui para peserta. Pada seleksi WPFK ini, para peserta dilakukan pengamatan fisik untuk diperiksa ada atau tidaknya tato dan tindik pada tubuhnya. Setelah melalui pemeriksaan fisik, barulah proses wawancara dilakukan oleh 2 orang penguji untuk masing-masing peserta. Penguji merupakan gabungan antara panitia pusat dan panitia daerah, di mana pada kegiatan wawancara ini, para peserta dapat menunjukkan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Selama 2 hari, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan yang dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2020, total peserta yang hadir berjumlah 226 dan peserta yang tidak hadir berjumlah 39 orang. Masuk ke berita yang terakhir, Kepala Kantor Wilayah melakukan pelantikan kepada 2 orang notaris pengganti pada Jumat 16 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kanwil Kemenkumham Banten R. Andika Dwi Prasetya mengambil sumpah dan melantik notaris pengganti untuk wilayah kerja Provinsi Banten. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini merupakan kewajiban bagi seorang notaris dan notaris pengganti sebelum mereka menjalankan jabatannya, sebagaimana amanat dari Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Adapun notaris pengganti yang dilantik berjumlah 2 orang atas nama Reni Wulandari, notaris pengganti di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, serta Yutika Koryana Mentari, notaris pengganti di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan kepada notaris pengganti untuk selalu menjalankan tugas dan fungsi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait notaris. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sukan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten lainnya dalam Sukan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Nisa Rusmianti undur diri, tetap jaga kesehatan dan salam prestasi.